Berapa lama waktu status tersangka dalam penyidikan? Oke, selama 3 menit ke depan, saya, Heru Nugroho, akan sedikit membahasnya dalam Law Story. Lebih dari setahun sejak sekira November 2020, berita KPK telah menetapkan status tersangka pada dugaan korupsi puluhan miliar pada proyek Stadion Mandala Krida Jogja. Berkali-kali media massa dihiasi judul KPK belum menyebut siapa yang berstatus tersangka. KPK berdalih masih dalam proses penyidikan. Publik pun dibuat gusar dengan sikap KPK yang terus terkesan mengolor-ngolor pengumuman tersangka. Jika belum pasti, kenapa sudah menyatakan sudah menetapkan beberapa tersangka? Jika sudah pasti, kenapa menutupi dan tidak terbuka kepada publik? Oke, bagi publik atau pegiat anti korupsi, sikap KPK ini dianggap tidak baik karena tidak transparan. Namun kemungkinan bagi si tersangka ini merupakan hal baik karena publik tidak tahu bahwa dirinya menjadi tersangka. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Emang bisa setelah ditetapkan menjadi tersangka, tiba-tiba hilang perkaranya dan berhenti begitu saja? Tidak jadi disidangkan? Jawabannya mustahil dan tidak mungkin. Yang ada tidak bisa tidur nyenyak dan selalu dihantui dengan berita-berita menakutkan. Takut sewaktu-waktu ditangkap, takut sewaktu-waktu dirinya ditahan. Belum lagi kalau ada desakan publik. Jadi sebenarnya ini kondisi baik dalam tanda petik bagi tersangka. Tidak banyak tersangka yang berani memperjuangkan hak-haknya dan melakukan pembelaan pada dirinya. Apalagi menghadapi stigma dari masyarakat bahwa menyandang status tersangka korupsi itu sungguh mencoreng nama baik dan harga diri keluarga. Padahal masih ada azas praduga tak bersalah, presumption of innocence, dan di dalam KUHP diatur tentang hak-hak tersangka. Pada pasal 50 disebutkan tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum dan berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan. Serta di pasal-pasal selanjutnya juga diberi hak beberapa termasuk pembelaan dan didampingi penasihat hukum. Kata segera di atas mengandung makna dalam dan jauh-jauh KUHP sudah mengantisipasi adanya oknum-oknum penegak hukum yang bermain-main dalam proses penyidikan sehingga membuat nasib tersangka tidak pasti. Apalagi belum ada ketentuan yang mengatur berapa lama seorang menyandang status tersangka selama penyidikan. Artinya penyidikan bisa cepat, bisa juga lama. Contoh dalam perkara dugaan korupsi Stadion Mandala Krida ini, sudah setahun lebih status tersangka disandang beberapa orang yang tidak disebut identitasnya oleh KPK. Maka kata segera dimaksudkan agar tersangka dapat dijauhkan dari kemungkinan terkatung-katung nasibnya karena tak kunjung selesai pemeriksaan akibat dari kesewenang-wenangan perlakuan penyidik, sehingga ada kepastian hukum atas nasib tersangka. Atau seperti story saya pada sebelumnya, jika penetapan tersangka tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 184 KUHP dan putusan MK nomor 21 PUU 12/2014, maka bisa diajukan pra-peradilan, bukan didiamkan atau larut dalam irama penyidik. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan. Kebaikan datang dengan tidak sendirinya, kebaikan harus diperjuangkan. Terima kasih, jangan lupa like and share.